Dengan penuh penghormatan, kami sampaikan selamat datang kepada Bapak Kepala BP2MI serta jajarannya. Selamat datang juga kepada Kepala UPT BP2MI seluruh Indonesia di acara pengarahan Kepala BP2MI dalam rangka rapat kerja nasional kumpulan Lembaga Pelatihan Bahasa Korea di Indonesia di Hotel Ibis Yogyakarta. Sebagai wujud terima kasih dan penghormatan dari kami, sebuah persembahan tarian tradisional Korea yang berjudul Hansangju yang menceritakan kehidupan putri-putri kerajaan zaman kekaisaran yang akan dibawakan oleh mahasiswi-mahasiswi Prodi Bahasa dan Kebudayaan Korea Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada.
Kebudayaan Korea dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Kita berikan tepuk tangan kepada mereka untuk sebuah harmonisasi gerakan tarian dan bermuai dan penuh dengan pesona. Hadirin yang berbahagia, marilah kita mulai seremonial acara pengarahan Kepala BP2MI dalam rangka Rakernas Perbakori ke-1 Sabtu 27 Februari tahun 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala BP2MI, Bapak Benny Ramdhani beserta jajarannya. Yang kami hormati Kepala UPT BP2MI Semarang, Bapak Dr. Andes Abe Rahman SMSI. Yang kami hormati Kepala UPT BP2MI Mataram, Bapak Abdi Damas Prabawa SEMPA. Yang kami hormati Kepala LP3 TKI Surabaya, Bapak Happy Mei Ardani SI. Yang kami hormati Kepala UPT BP2MI Yogyakarta, Ibu Dr. Anda Diah Andarini Widya Stuti. Yang kami hormati Kepala UPT BP2MI Bandung, Bapak Dr. Andes Ade Kusnadi MM. Yang kami hormati Kepala UPT BP2MI Jakarta, Bapak Muharram Ashari SAD. Yang kami hormati Kepala UPT BP2MI Lampung, Bapak Ahmad Salabi SHMN. Yang kami hormati Kepala UPT BP2MI Palembang, Ibu Sri Haryanti SEMN. Yang kami hormati Kepala UPT BP2MI Pekanbaru, Bapak Pengampil Simamora SHMM. Yang kami hormati Kepala UPT BP2MI Medan, Bapak Sandrum SE. Mohon maaf kepada Kepala UPT yang belum kami sebutkan. Yang kami hormati Kaprodi Bahasa dan Kebudayaan Korea, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, Dr. Surai Agung Nugroho. Yang kami hormati Ketua Umum Perbakori, Bapak Muhammad Rosidi SAG, serta hadirin sekalian yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita dapat hadir di acara pengarahan Kepala BP2MI dalam rangka rapat kerja nasional Perkumpulan Lembaga Bahasa Korea yang ke-1 di Indonesia tahun 2021. Salawat kering salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah suri tauladan kita yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di hari yaumul kiamah. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya, kami selaku pembawa acara tidak lupa menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kepala BP2MI, Bapak Benny Ramdhani beserta jajarannya, dan seluruh hadirin yang sudah berkenan hadir pada acara ini. Adapun susunan yang akan kita lewati bersama kali ini adalah sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Saudari Nur Sinta Noviani. 3. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Bapak Haji Solihun. 4. Sambutan Ketua Rakernas Perbakori akan disampaikan oleh Bapak Aziz Yulianto. 5. Sambutan Ketua Umum Perbakori
oleh Bapak Muhammad Rosidi SAG. 6. Sambutan dan arahan Bapak Kepala BP2MI sekaligus membuka secara resmi acara Rakernas ke-1 Pelbapori tahun 2021. Acara yang ke-7, penyerahan plakat dan foto bersama. Acara yang ke-8 Isoma dilanjutkan dengan pelaksanaan Rakernas Pelbapori. Setelah selesai acara Rakernas, acara akan ditutup. Demikian susunan acara yang akan dilaksanakan pada kali ini. Hadirin yang kami hormati, agar acara ini berjalan lancar dan selalu dalam lindungannya, marilah acara kali ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Terima kasih. Memasuki acara kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Saudari Nur Sinta Novriani selaku dirijen dipersilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara berikutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Haji Solihun. Kepada Bapak Haji Solihun dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, mari kita sejenak menundukkan kepala kita seraya menadahkan tangan kita untuk memohon Allah Subhanahu wa taala agar kesempatan kegiatan pada hari ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala, diridhoi Allah wa syafaat Rasulillah wa li karumatil awliya wa li ma'munatil ulama wa li jami syarafil rasul wa li qadil hajatina wa hajatikum حاجة البركة في الدين حتى الآخر. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين ورد الله كل شهر رسول الله أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعالي سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغارا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تسمعنا بها من أهل العلم وفي الرغبة وتحصرنا بها بعبادك الصالحين دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وشارك سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرآن وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الخلاء بسم الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلم لك. اللهم لك الحمد وإليك المستقى وأنت المستعان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Bapak Haji Solihun yang telah berkenan memimpin doa. Semoga doa kita terijabah dan menambah keberkahan dalam acara kali ini. Amin ya rabbal alamin. Kita sampai pada acara yang keempat, yaitu sambutan Ketua Panitia Rakernas Perbakori ke-1 tahun 2021 kepada Bapak Ayis Yuryanto. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala berkah dan rahmatnya yang terlimpahkan kepada kita semua. Tak lupa selawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu syafaatnya sampai yaumul akhir nanti. Yang terhormat Bapak Kepala BP2 MI Bapak Benny Ramdhani, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada beliau, suatu kehormatan bagi kami perkumpulan Polbatori. Bapak Benny Ramdhani itu berkenan hadir di acara Rakernas pada hari ini. Yang terhormat Ibu Direktur Penempatan, yang terhormat 13 Kepala UPT BP2MI di daerah di Indonesia, yang terhormat Prodi Bahasa Korea UGM, yang saya hormati Dewan Pengawas Polbatori, dan yang saya hormati teman-teman seluruh undangan
Rakernas yang hadir pada hari ini. Suatu kehormatan bagi saya untuk berkesempatan melaporkan acara kegiatan pada hari ini. Yang pertama, perlu kami sampaikan bahwa semua peserta yang hadir di tempat ini sudah menjalani protokol kesehatan, sudah mengumpulkan hasil rapid test negatif. Untuk yang kedua, bahwa tujuan dari Rakernas ini adalah untuk menyatukan langkah mengenai visi misi dan rencana kerja dari Polbakori agar seluruh anggota Polbakori dapat menjalankan semua kegiatannya selaras dengan apa yang menjadi tujuan dan cita-cita dari Polbakori. Yang ketiga, bahwa semua pengurus Polbakori dan semua anggota Polbakori sepakat mendukung langkah BP2MI dalam mengawal dan memberi perlindungan kepada CPNI dan PNI Korea Selatan seperti proses yang transparan, sikat sindikat karena kita bukan bagian dari itu, dan zero cost bagi PNI. Perlu kami sampaikan juga, kami percaya dan yakin, seyakin-yakinnya, aku yakin, di bawah kepemimpinan Bapak Benny Ramdhani, BP2MI akan lebih maju, bermanfaat terutama di bidang perlindungan baik kepada CPNI ataupun PNI, dan kami juga yakin bahwa BP2MI akan segera bernegosiasi dengan pemerintah Korea dalam hal penempatan kembali. Kami juga yakin BP2MI akan bernegosiasi untuk peningkatan kuota kepada CPNI karena perluasan sektor penempatan dan kuota yang banyak itu bagian dari perlindungan PMI. Kemudian kami sampaikan untuk kegiatan Rakernas kali ini sepenuhnya bersumber dari anggaran Polbakori. Akhir kata, saya mewakili segenap panitia memohon maaf apabila dalam penyambutan kehadiran Bapak Ibu sekalian, terutama Bapak Kepala Badan, serta dalam menyediakan tempat dan lain sebagainya banyak kekurangan. Dengan setulus hati kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian laporan dari panitia Rakernas Polbakori. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Suryanto selaku Ketua Panitia Rakernas Polbakori ke-1 tahun 2021 kali ini. Acara yang kelima adalah sambutan yang kedua, yaitu sambutan dari Ketua Umum Polbakori kepada Bapak Muhammad Rosidi SAG. Dipersilakan. Pelatihan bahasa Korea merupakan bagian penting yang tak terpisahkan dalam program pengiriman pekerja migran Indonesia atau PMI di Korea Selatan. Banyaknya pelatihan bahasa Korea yang tersebar di Indonesia dan belum terkoneksi membuat munculnya kesadaran untuk membuat sebuah
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Kepala BP2MI Bapak Benny Ramdhani, yang terhormat Deputi Perlindungan dan Penempatan BP2MI, yang terhormat Direktur Penempatan BP2MI, yang terhormat 13 Kepala UPT BP2MI di seluruh Indonesia, yang terhormat Kaprodi Bahasa Korea UGM Universitas Gadjah Mada, yang saya hormati Dewan Pengawas Probakori, yang saya hormati rekan-rekan asosiasi. Kebetulan ini ada dari Hilbara, mana Hilbara? Perwakilan Pak Abdullah. Ya. Kemudian ada dari Hilbasi di Cirebon, Hilbara Jawa Barat, Hilbasi Cirebon, dan Hilbab Ponorogo. Serta yang saya hormati seluruh tamu undangan dan Rakernas Probakori yang saya banggakan. Kegiatan Munas pertama Probakori tahun 2021 ini di awal masa bakti kepengurusan kami 2021-2023 sangat istimewa, di mana mendapatkan kehormatan dihadiri oleh Kepala BP2MI dan jajarannya serta seluruh UPT BP2MI di Indonesia. Momen ini sangat penting buat Probakori ke depan, sehingga dengan hormat kami mohon kesediaan Bapak Benny Ramdhani selaku Kepala BP2MI nanti untuk dapat memberikan arahan yang akan kami jadikan masukan dalam rapat kerja nasional Probakori yang akan kita laksanakan siang nanti. Dapat kami laporkan di sini bahwa Probakori di masa kepengurusan Bapak Triyanto Moji Widodo sudah melakukan banyak upaya dalam rangka peningkatan kualitas LPK atau LKP yang menjadi anggotanya, seperti yang sudah ditampilkan dalam profil tadi. SKKMI Bahasa Korea yang sudah disahkan, di mana Probakori terlibat di dalam tim perumus, akan menjadi program prioritas kami untuk segera dapat dibentuk LSP dan LSK Bahasa Korea sebagai lembaga resmi pemerintah untuk mensertifikasi standar kompetensi bahasa Korea di Indonesia. Program prioritas kedua kami adalah Probakori berupaya mendorong dan melakukan pendampingan anggotanya untuk dapat terakreditasi. Lembaganya baik itu di Banpaut Dikmas yang terperinci di bawah Dinas Pendidikan maupun LAPK yang terperinci di bawah Dinas Tenaga Kerja. Tujuan akreditasi ini selain melaksanakan amanah undang-undang, juga meningkatkan kepercayaan dan jaminan kualitas kepada masyarakat, khususnya calon PNI Korea terhadap LPK atau LKP yang menjadi anggota Probakori. Kedepan kita juga merencanakan dengan Prodi Bahasa Korea UGM untuk melaksanakan pelatihan mengajar secara daring, karena sekarang tuntutannya kita lebih banyak untuk daring daripada luring. Yang ini nanti segera kemarin sudah kita bicarakan untuk kita segera laksanakan. Insya Allah nanti pada tanggal 24 Maret Bapak, saya bersama Pak Aziz nanti dan Bu Ida Kabin Litbang itu akan menghadiri undangan Kedutaan Besar Republik Korea untuk Republik Indonesia dalam rangka pembukaan konferensi pendidik bahasa Korea di Indonesia tahun 2021. Kebetulan Bu Ida nanti juga mewakili Probakori menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan yang berlangsung selama 3 hari nanti. Semoga ke depan apa yang sudah menjadi visi misi Probakori di tahun 2023 akan menjadi mitra strategis pemerintah, baik itu pemerintah Indonesia maupun Korea, itu dapat meningkatkan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan bahasa Korea di Indonesia pada umumnya dan kualitas bahasa Korea calon PNI pada umumnya itu dapat terwujud. Izinkan kami Bapak Kepala Badan untuk menyampaikan pesan mewakili seluruh
anggota Pelbagori, di mana ada ribuan siswa-siswinya yang memohon berharap banyak kepada Bapak Billy Ramdhani pada kesempatan kali ini untuk dapat segera mengupayakan membuka kembali proses penempatan kerja ke Korea G2G ini, khususnya yang sudah mengikuti training. Karena terus terang ini semua wajah-wajah ini sudah berharap banyak. Mereka sudah hampir setahun ini menahan unek-unek dari anggota, dari siswa-siswanya yang sampai saat ini masih belum ada kejelasan. Kami berharap nanti Bapak bisa memberikan arahan masukan pada kami supaya kami bisa menyampaikan kepada anggota. Kemudian yang kedua, seperti yang disampaikan oleh Ketua Panitia yang tadi, bahwa kita ingin ada sebuah perluasan kesempatan kerja di Korea, di mana saat ini kuota masih sangat sedikit, hanya 3.000 dari puluhan 23.000 lebih anggota peserta tes. Nah, kemudian yang ketiga berkaitan dengan medical check up yang selama ini masih menjadi momok bagi calon pekerja migran Indonesia Korea, untuk dapat dibantu mencari solusinya sehingga tidak merugikan calon PMI Korea yang sudah bertahun-tahun mengikuti proses dari sejak awal dan terpaksa harus gagal ketika mengikuti preliminary training pada saat medical check up. Mungkin kita bisa berkomunikasi bagaimana supaya sejak awal sudah bisa diantisipasi. Jadi jangan sampai kami harus menanggung kekecewaan dari siswa-siswa kami yang terpaksa harus pulang, padahal tinggal selangkah lagi mereka harus melakukan penerbangan dan harus gagal karena medical check up. Sebelum saya tutup, Bapak izinkanlah ada sedikit pesan dari Dewan Pengawas, yaitu Bapak Didin Samsudin. Mohon izin saya bacakan pesannya, Bapak. 3 pesan Dewan Pengawas Pelbagori kepada Bapak Kepala BB2MI. Yang pertama, mohon dimaafkan karena tidak bisa hadir dan menyambut langsung pada acara Rakernas hari ini. Yang kedua, mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak. Yang ketiga, mohon agar BB2MI Republik Indonesia dapat menjadikan Pelbagori sebagai mitra kerja dalam pencapaian visi misi, tujuan dan target kinerja di bawah kepemimpinan Bapak. Ajarlah kami, akuilah kami, bimbinglah kami dan arahkan kami, serta tegurlah kami jika menyalahi aturan dan ketentuan yang tidak pada tupoksinya. Sebagai penutup, berikut pantun buat Bapak. Buah kueni, buah cengkir, ikan sepat, ikan sapu. Bapak Beni yang hari ini menyempatkan hadir, kami doakan sehat selalu. Bravo, Bapak Beni. Terima kasih. Salam dari Bapak Didin Samsudin, Ketua Dewan Pengawas kami. Demikian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Rosidi SAG selaku Ketua Umum Pelbagori. Semoga apa yang menjadi harapan-harapan dari anggota Pelbagori yang sudah terwakili oleh Bapak Ketua Umum tadi bisa menjadi kenyataan. Hadirin yang kami hormati, tibalah saatnya kita pada acara yang kita nantikan bersama, yaitu sambutan dan pengarahan dari Bapak Kepala BP2MI, sekaligus membuka secara resmi Rakernas ke-1 Pelbagori tahun 2021. Kepada yang terhormat Bapak Billy Ramdhani, kami persilakan. Sebelum saya menyampaikan sambutan atau pengarahan, ada 2 hal yang ingin saya sampaikan di awal. Pertama, saya mohon maaf mengintervensi panitia tadi meminta audio diturunkan ke bawah. Saya agak risih dan memang tidak terbiasa
berada pada sebuah forum kemudian ditempatkan di satu ketinggian. Nanti posisinya berubah menjadi penguasa atau raja. Karena sesungguhnya pemimpin itu adalah babu atau budak dari rakyat yang saya kepadanya. Dan ini tidak hanya karena BP2MI, selama saya di politik, acara-acara dengan masyarakat juga saya melakukan hal yang sama. Yang kedua, saya berterima kasih. Saya tanya tadi sejak awal sebelum saya masuk ruangan terkait protokol kesehatan. Alhamdulillah dilakukan dengan baik oleh panitia. Kita harus yakin bahwa COVID-19 itu nyata. Dan saya termasuk yang telah mengalaminya, yang kita harus mengalami situasi mandiri selama 16 hari. Yang terhormat Kepala Biro Keuangan dan Umum BP2MI hadir bersama-sama kita semua, Pak Gatot Hermawan. Dirilah supaya dikenal. Yang terhormat Direktur Penempatan dan Perlindungan Non-Pemerintah Kawasan Asia dan Afrika hadir bersama kita, Ibu Arini. Beliau hadir juga di acara ini. Kemudian yang terhormat para PLT Direktur yang baru saja dalam minggu lalu saya keluarkan surat keputusannya. Mereka adalah ketua kepala UPT yang saya yakin bisa membantu kerja BP2MI pusat, sehingga saya menunjuk mereka sebagai PLT Direktur. Ada Ibu Sri UPT Jakarta. Ada Rahman tentu sudah dikenal. Dan yang terhormat para kepala UPT ya, yang hadir dalam acara rapat koordinasi kemarin, yang sengaja saya ajak untuk hadir sebagai bentuk penghormatan terhadap Polri. Yang sangat saya hormati khusus Kepala UPT Yogyakarta, Ibu Diah Anggarini hadir. Yang sangat saya hormati Ketua Umum dan Sekjen. Yang dalam hal ini tadi Ketua Umum telah menyampaikan sambutan. Beberapa hal saya catat dan nanti akan saya respon dalam sambutan saya. Dan seluruh anggota Polri yang juga hadir dalam pertemuan rapat kerja nasional Polri pada kesempatan hari dan siang hari ini. Alhamdulillah, wasyukurillah, kita semua dalam keadaan sehat walafiat, hadir dalam acara yang pasti sangat penting ini, sekalipun situasi pandemi COVID belum juga berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, acara hari ini tentu menjadi kehormatan bagi saya, kemudian juga bagi BP2MI, sehingga itulah saya meniatkan hadir. Walaupun kemarin saya dipuji oleh Allah, tiba-tiba tiba di Yogyakarta, gangguan kesehatan, kemudian saya masuk pemeriksaan KKP kemarin. Alhamdulillah hasil pemeriksaannya tidak terlalu berat, sehingga saya butuh rehat beberapa jam sebelum menghadiri Rakornas 13 UPT BP2MI di kantor UPT Yogyakarta. Saya hanya memberikan sambutan, setelah itu saya istirahat kembali di penginapan di hotel. Saya minum obat banyak ya. Karena saya percaya kalau saya tidak hadir di acara ini, saya nggak bisa pulang, Mas. Hotel saya menginap pasti digeruduk. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan, saudara-saudara sekalian, bahwa pemerintah dalam hal ini BP2MI di era transformasi BP2MI yang sebelumnya BNP 2 DKI, perubahan Undang-Undang
39 2004 di Undang-Undang 18 2017 ini mengandung konsekuensi dalam berbagai dimensi yang sangat luar biasa. Secara internal tentu satuan organisasi tata kerja kami itu dari aspek kewenangan ada yang bertambah. Kemudian bagaimana juga kami mengantisipasi internalisasi dalam hal penempatan SDM pada posisi yang tepat. Kemudian kami juga sedang berhadapan dengan evaluasi keberadaan UPT BP2MI di seluruh Indonesia. Karena teman-teman Polri pasti sudah tahu ada pihak yang hingga hari ini menginginkan UPT BP2MI dibubarkan. Kemudian muncul lembaga lain. Nanti kita serahkan kepada sejarah. Kalau bicara PMI dari aspek pelayanan terkait penempatan dan penempatan, demikian juga aspek pelindungan dalam bentuk salah satunya penanganan kepulangan ke tanah air di seluruh pintu embarkasi-debarkasi. Sebetulnya siapa yang lebih berada di avant-garde dalam memberikan pelayanan kepada para pekerja migran Indonesia? Saya percaya semua itu selama ini 24 jam tidak pernah lelah bekerja terus, yaitu UPT BP2MI. Sehingga jika ada yang ingin membubarkan UPT BP2MI, maka ini adalah sebuah keanehan besar. Selain kita bisa menduga ini adalah syahwat politik kekuasaan. Mudah-mudahan ini menjadi catatan tersendiri bagi Polri tentunya. Kami menyadari bahwa transformasi BP2MI dari BP2DKI dengan berbagai konsekuensi, ada dimensi-dimensi tertentu, menyadarkan kami bahwa dalam hal penanganan baik aspek penempatan maupun pelindungan PMI, BP2MI tidak bisa bekerja sendiri. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Pemerintah harus bergandengan tangan, merangkul semua kekuatan, semua kelompok. Disinilah yang kami tawarkan sinergi dan kolaborasi. Pemerintah baik dengan lembaga-lembaga termasuk LPK di dalam, swasta, para perusahaan, dalam hal ini P3M, mereka yang menyebut dirinya organisasi-organisasi ataupun NGO yang concern dengan perjuangan buruh migran, kekuatan masyarakat sipil termasuk di dalam. Kami butuh kekuatan ini. Pemerintah tentu secara terbuka menyambut baik upaya-upaya sekaligus baik dari kelompok-kelompok yang kami sebutkan tadi, termasuk di dalamnya Polri yang hari ini. Kita punya mimpi besar, sinergi, kolaborasi dengan para pemangku kepentingan ini. Tidak lain adalah untuk mewujudkan PMI yang merdeka, PMI yang berdaya, dan PMI yang sejahtera. Cita-cita itu adalah cita-cita ideologis kita bersama. Tidak hanya menjadi cita-cita Presiden Republik Indonesia, tidak hanya menjadi cita-cita pemerintah Indonesia, tapi menjadi mimpi kita semua. Kenapa saudara-saudara? Dalam beberapa kesempatan saya selalu menyebutkan, naif, jolim, jika siapapun mereka, khususnya yang hari ini berada di tampuk kekuasaan, yang diberikan mandat konstitusi, yang diperintah oleh undang-undang, yang disumpah atas nama Tuhan dan agama, kemudian dia tidak memiliki kepedulian, empati kepada para pekerja migran Indonesia. Mereka adalah pahlawan devisa yang telah menyumbangkan kepada negara ini 159 triliun setiap tahun. Saya sedang bekerja keras mengubah persepsi publik yang selama ini keliru, yang selama ini destruktif, ya, dalam pembentukan opini dan image kepada pekerja migran ini. Jika dulu kita sering mendengar PKI yang sekarang PMI, seolah-olah mereka adalah pekerja rendahan, seolah-olah mereka adalah sumber masalah. Ini cara pandang keliru, cara pandang destruktif yang harus kita akhiri. Harus ada kesadaran pada diri kita semua, pemerintah dan siapapun para pemangku kepentingan yang berurusan langsung dengan pekerja migran Indonesia, bahwa mereka adalah pejuang, tidak hanya berjuang untuk keluarga,
Orang-orang hebat yang berani meninggalkan kampung halaman, tanah air dan keluarganya untuk mewujudkan mimpi indah masa depannya. Tapi juga mereka berjuang bagi negara ini yang sekali lagi menyumbangkan 159,6 triliun kepada bangsa dan negara. Tanpa ragu saya sering mengatakan di jajaran internal, please come on, saya katakan, gaji yang diterima oleh saya, kita semua di dalam BP2MI, semua fasilitas yang kita nikmati itu bersumber dari uang rakyat, bersumber dari keringat dan darah serta air mata rakyat, termasuk di dalamnya adalah pekerja migran Indonesia. Sehingga siapapun yang hari ini ada di tampuk kekuasaan, saya, seluruh jajaran BP2MI, jika tidak sungguh-sungguh mempergunakan kekuasaan itu untuk mewujudkan mimpi-mimpi indah bagi pekerja migran Indonesia, sesungguhnya kita sedang menabung kedoliman yang sangat luar biasa kepada para pekerja migran Indonesia. Problematika di lapangan yang kami hadapi cukup luar biasa, saudara-saudara. Ini adalah bulan ke-9 atau 10 saya memimpin BP2MI. Pertama, saya guyon dengan beberapa teman. Kita sedang bernegara, dan negara ini negara yang sangat besar dengan segala resources yang sangat luar biasa, yang bahkan karena resources yang kita miliki ini banyak negara-negara asing yang iri pada negara kita. Pasti sudah punya pengetahuan yang sama dengan saya. Kalau hari ini selalu muncul kegaduhan, kekacauan di negara ini, apapun bentuk kegaduhan, kekacauan, rongrongan, gangguan kepada pemerintah kita, udah percaya deh, ini bagian dari proksi internasionalisme yang menggunakan antek-antek yang ada di negara ini. Proksi internasionalisme karena mereka tidak ingin politik kita stabil dan ekonomi kita kuat. Bisa dibayangkan, pandemi COVID, kita berada di negara kedua terkuat ekonominya di dunia. Negara-negara lain kolap menghadapi COVID. Lihat Inggris, negara-negara Eropa, berapa pertumbuhan ekonominya mengalami minus dan defisit. Kita sempat minus di 3%, sekarang naik lagi. Kita kedua setelah Cina. Amerika, negara tangguh seperti itu, kolap. Malaysia, Singapura, semua iri dengan negara kita. Kita negara besar yang memiliki resources luar biasa, tapi kalau potretnya kita zoom in ke masalah pekerja migran Indonesia, saya masuk ke badan ini, saya kaget. Bayangkan negara besar, BP2MI yang dulu BP2PKI sudah berdiri lama, tapi problem internal kita tidak memiliki single data tentang PMI. Hingga hari ini, itulah yang kemudian satu dari 9 program prioritas yang saya kebut, ya, yang saya targetkan tidak lewat 1 tahun, yaitu kita bisa menghasilkan big single data tentang pekerja migran Indonesia. Nanti di kantor BP2MI, lebih sedikit dari ruangan ini, itu akan ada comment center, ruang kendali, di mana kita bisa memastikan berapa jumlah PMI dari daerah asal apa saja mereka berasal, bekerja di negara penempatan mana, sektor pekerjaan yang mereka pilih sebagai apa, dan juga hak-hak yang mereka harus terima seberapa besar dan apa saja. Itu baru bernegara. Tapi kalau hari ini ditanya ke BP2MI, berapa Pak data PMI? Ya kita hanya bisa menjawab 3,7 juta. Tapi kalau ditanya ke Naker pasti jawabannya 5 juta. Ditanya ke Kemlu jawabnya 4,5 juta. Ini memalukan dalam proses bernegara kita, menurut saya. Tapi kalau ditanya ke World Bank, silakan. Kalau cuma ditanya ke World Bank, tanya ke World Bank, berapa pekerja migran kita? 9 juta. Artinya ada gap angka. Kita punya data 3,7, kalau referensinya adalah BP2MI, kemudian World Bank menyebut 9 juta. Saya percaya World Bank, karena pasti saintifik, akademik, ilmiah, survei dan metode apapun dalam survei yang mereka lakukan tidak perlu dilakukan. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan dengan gap angka tadi? Ini persoalan lainnya. Selain kita harus segera menghasilkan big single data.
yang insya Allah itu sedang dikerjakan oleh BP2MI. Kita akan memiliki ruang kendali yang namanya command center. Di luar itu, saudara-saudara, gap angka yang saya sebutkan tadi kurang lebih 5,3 juta PMI yang tidak tercatat dalam sistem yang dimiliki negara ini, sistem yang dimiliki BP2MI, Naker maupun Kemlu. Diyakini 90% adalah mereka yang berangkat secara ilegal. Hati-hati ya penggunaan kata ilegal. Saya sering menyampaikan di internal. Kami menyebutnya misalnya sindikat penempatan atau pengiriman ilegal PMI. Ilegalnya jangan ditempatkan di belakang PMI. Jadi misalnya ada yang menyebut pengiriman PMI ilegal. Nggak boleh. PMI itu korban, mereka anak-anak bangsa yang harus kita bela. Yang ilegal adalah proses penempatannya yang dilakukan oleh sindikat dan para pimpinan. Sebelum datang ke Jogja, kita kemarin lakukan penggerebekan dan kita temukan 11 calon pekerja migran. Penempatan ilegal terus terjadi. Hari ini kita bicara, hari ini kita berkumpul, hari ini kita tertawa-tertawa. Anak-anak bangsa sekarang ya, ada di beberapa tempat yang mungkin ada juga di daerah ini, yang mungkin juga ada di provinsi terdekat dari Yogyakarta. Mereka saudara-saudara kita. Naif, kita mau bicara apapun tentang konsep-konsep ideal penempatan, melakukan pelatihan, tapi di satu sisi kita tutup mata, tidak peduli, bahkan membiarkan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh para sindikat. Ini sindikat, ini mafia. Saya bertemu dengan Pak Tito Karnavian dalam kapasitas sebagai Mendagri. Kita bicara membangun kesepahaman tentang penanganan sindikat pengiriman ilegal. Apa yang beliau sampaikan sangat menarik. Tadi ini kan mantan Kapolri, saya tahu persis siapa mereka itu. Pelakunya ya itu juga. Jadi omong kosong kalau orang BP2MI nggak tahu siapa pelaku-pelaku. Itu pernyataan mantan Kapolri. Kami tahu, orang-orang Bapak juga pasti tahu. Kami juga tahu siapa di kepolisian yang dekat dengan mereka. Dan saya juga tahu, dan kalian harus tahu siapa juga orang-orang BP2MI yang menjadi bagian dari mereka. Itu disampaikan oleh Kapolri. Makanya saya tegas mengatakan, apapun yang saya perangi ini, saya akan tajam keluar, tapi juga tajam ke dalam. Sehingga pembenahan secara internal terus saya lakukan. Ya nggak aja udah digaji oleh rakyat, makan dari uang rakyat yang setiap bulan saya menerima semua itu dan juga dinikmati oleh anak istri saya. Terus saya mau jadi bagian dari para sindikat itu dan enggak ada kehormatan dan kemuliaan apapun yang kita wariskan pada keluarga kita jika kita membawa sedikit saja uang yang kita belanjakan dalam bentuk makanan minuman yang itu dinikmati oleh keluarga kita, yang sesungguhnya uang itu bersumber dari bagian kejahatan tadi. Saya menunggu peran-peran dari LSM. Kadang saya kritik keras teman-teman LSM. Ayo dong, masa suara kepala BP2 ini lebih keras dari suara LSM? Masa kepala BP2 ini berani menyebut siapa sindikat itu? Mereka adalah komplotan, pemilik modal yang dibackingi oleh oknum TNI, oknum Polri, oknum orang-orang yang ada di imigrasian, oknum orang-orang yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan, oknum yang ada di kedutaan besar, dan oknum-oknum yang mungkin saja ada di BP2MI. Kepala BP2MI, kepala lembaga pemerintah kok berani menyebut oknum-oknum tadi secara terbuka di hadapan media dalam acara-acara resmi apapun? LSM di mana? Seolah-olah mau menyebut oknum TNI takut, seolah-olah mau menyebut oknum polisi takut, seolah-olah mau menyebut oknum dari kementerian lembaga takut. Ya jangan ngurus LSM, ngurus aja perusahaan. Tapi mungkin apa dengan cara? Ini kritik saya kepada beberapa teman saya yang selama ini menyibukkan dirinya dalam urusan-urusan sebagai NGO maupun LSM. Sehingga memerangi ini, saudara-saudara, harus dengan cara-cara extraordinary. Saya bentuk satgas, orang-orang yang ada dalam satgas adalah orang-orang hebat yang memiliki rekam jejak yang tidak diragukan. Di sana ada mantan Kabar Eskrim, Pak Suhadi Alius, Komjen Polisi. Di sana ada mantan Jaksa Agung,
Pak Marzuki Darusman. Di sana ada mantan ketua PPATK. Karena tidak hanya fisik untuk kita pidanakan kerja, tapi uang-uang juga kita harus kerja. Uang-uang mereka. Nanti PPATK tugasnya. Karena ini adalah kejahatan internasional. Human trafficking itu kejahatan internasional. Ya, yang melibatkan banyak pihak yang didukung oleh oknum-oknum yang memiliki atributif kekuasaan. Tidak hanya itu, muncul kejahatan lainnya, paket ijon dan lente yang kemudian saya hadapi dengan Perbadan 09 2020 tentang pembebasan biaya penempatan. Saya ingin stressing masalah ini karena Perbadan ini disesatkan informasinya, ya, disesatkan informasinya, yang tentu dengan motif bagaimana Perbadan ini gagal diberlakukan. Misalnya penempatan Korea, penempatan Jepang yang hari ini ditutup karena alasan COVID oleh pihak tertentu dikaitkan dengan kebijakan Perbadan, nggak ada urusannya. Kalau negara tertentu menutup penempatan karena alasan COVID atau masuknya warga negara asing karena COVID, siapa yang bisa intervensi? Amerika aja nggak bisa intervensi. Sama halnya ketika Indonesia menutup warga negara asing masuk ke negaranya, tidak ada satu setan pun negara mana yang bisa mengintervensi negara kita. Kok dikaitkan dengan peraturan badan? Tadi pagi saya masih menerima WA, Pak Budi tolong dong jangan kebijakannya kemudian membatalkan keberangkatan kami ke Taiwan. Apa urusannya? Perbadan yang kami keluarkan tentang pembebasan biaya penempatan tidak ada kaitan dengan penutupan beberapa negara terkait masuknya warga negara asing, termasuk dalamnya adalah pekerja migran kita. Alasannya COVID. Kami intensif ketemu dengan TETO perwakilan Korea. Minggu lalu, bukan minggu lalu ya, ini hari Sabtu, hari apa kita ketemu dengan Korea, KFBK. Kamis saya ketemu dengan Korea, wakil direktur IPS-nya yang perempuan, karena direktur pengganti Mr. Choi-nya belum tiba di Indonesia. Ketemu, disampaikan secara gamblang, bahkan saya minta, ayo dong Korea KFBK dengan BP2MI, ya kita konferensi pers live di Facebook agar semua pihak yang sudah mengikuti tes preliminary ya itu bisa mendapatkan informasi yang benar. Kenapa ditunda, perencanaan dibuka, kan? Jadi kita tidak mungkin diam. Kami menyadari dalam kondisi ekonomi saat ini, walaupun ini adalah masalah global pandemi COVID, angka pengangguran bertambah, ya, angkatan kerja juga yang sangat tidak sedikit, maka penempatan pekerja migran di sektor luar negeri, menurut saya, menurut BP2MI ini bagian solusi yang akan memberikan sedikit kontraksi ekonomi kita. Pahamlah, nggak perlu diajarin. Jadi salah jika ada kepanjangan kami menghalang-halangi atau ada kebijakan yang menyebabkan penutupan. Tidak ada urusannya. Bahkan penyesatan informasi tentang peraturan badan ini untuk calon pekerja Taiwan, ya, seolah-olah Perbadan pembebasan biaya penempatan, di mana dulu ada sebagian komponen biaya yang ditanggung oleh PMI karena dibebaskan melalui perbadan tadi, kemudian beban itu beralih kepada user, kepada majikan. Keliru, saudara-saudara. Tapi memang sengaja dibuat keliru, disesatkan informasinya. Saya jelaskan sedikit agar Polri nanti bisa membantu jika ada yang bertanya, sekalipun selama ini fokus pada Korea. Ya. Pertama, Perbadan pembebasan biaya penempatan itu adalah perintah Undang-Undang 18/2007 pasal 30. Undang-undang itu kapan terbitnya? 2017. Jauh sebelum saya kepala badan yang baru 10 bulan ini, undang-undang itu telah memerintahkan harusnya kepala badan lama sudah berani menerbitkan peraturan badan pembebasan biaya penempatan. Nggak perlu ditanya ke saya kenapa nggak berani, Pak. Nanti saya jadi fitnah. Tapi bahwa ada pihak yang tidak menginginkan peraturan badan ini, bahwa ada pihak yang menawari saya 500 juta per bulan, ada pihak yang menawari saya 1 PMI 1 juta masuk pada kepala badan, ya saya harus buka itu. Tapi kalau saya lakukan itu, pasti gejolak juga nggak akan ada, Pak. Kan
undang-undang itu 2017, nggak ada gejolak tanpa ada peraturan badan itu. Tapi bagi saya, jika saya tidak menindaklanjuti perintah undang, saya khianat atas perintah undang-undang. Yang undang-undang itu dibuat oleh perwakilan rakyat, yang perwakilan rakyat disebut parlemen itu adalah wakil dari rakyat, warga negara. Semangatnya adalah membantu PMI. Tidak semua pekerja itu dibebaskan biaya penempatan. Hanya untuk 10 sektor atau 10 jenis jabatan pekerjaan. Nanti bisa dibaca. Tidak semua komponen pembiayaan dibebaskan, karena ada 14 komponen. Hanya 2 komponen yang di take over, diambil alih oleh negara untuk membantu calon pekerja migran Indonesia, yaitu 1 komponen biaya pendidikan dan pelatihan. Yang kedua, komponen biaya untuk sertifikasi kompetensi. Siapa yang mengambil alih beban PMI tersebut yang selama ini ditangani oleh koperasi simpan pinjam itu, ya tidak sedikit dari mereka juga melakukan kejahatan, minjam dari bank negara yang juga uang rakyat dengan bunga 6% atas nama KUR PMI, dipinjamkan ke PMI, bunganya menjadi 27 hingga 30%. Ini kan jahat. Masa kejahatan saya biarkan? Masa PMI menderita saya biarkan? Tidak. Biaya untuk pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi tadi diambil alih oleh negara, dibebankan kepada Pemda. Tidak dibebankan kepada user, tidak dibebankan kepada majikan. Jadi Pak Ketum yang marah dengan terbadan ini adalah mereka yang biasa meminjamkan uang itu. Pinjamannya berkurang, untungnya berkurang, kan itu aja sebetulnya. Udahlah, kalau mau nyari untung, nggak mungkin kita tutup jalan menjadi orang. Tapi yang mau kalau mencari untung yang wajar, itu saja. Sehingga ini yang kita tertibkan. Toh jolim juga kita kalau cari untung, ya, dengan mengharapkan segala cara dengan cara-cara yang tidak wajar. Jadi clear ya masalah peraturan badan ini untuk memerangi sindikat praktek hijau dan rem. Pak Ketum tahu berapa satu orang harus dikorbankan sampai jika ingin bekerja di Taiwan? Over chargingnya bisa mencapai 70 juta ton. Padahal cost traktornya hanya 17 juta. Ini kan gila-gila. Termasuk G2G Korea. Saya sebagai kepala badan kritik keras G2G Korea. Saya tidak percaya bahwa skema G2G bisa dinyatakan sebagai skema yang paling ideal. Aneh kan? Kepala badan untuk mengkritik skema yang selama ini menjadi idolnya dari BP2 ini. Ya kenapa? Ya kalau memang ada sesuatu yang harus kita perbaiki, ayo kita perbaiki. Kelemahannya di mana? Mohon maaf nih untuk LPK. Overcharging Taiwan, katakan sampai 70 juta, dia sudah dipastikan kerja dan diterima di Taiwan. G2G orang udah keluar duit di LPK 45 juta, keluar duit di LPK 50 juta, belum tentu kerja. Karena ada proses lain yang menentukan dia harus ikut, kan begitu Pak? Jadi kalau rakyat dalam tanda kutip berjudi, yang lebih baik keluar 70 juta di Taiwan dengan overcharging, tapi dipastikan dia kerja. Daripada memilih Korea keluar 50 juta ya untuk mengikuti pelatihan, tapi sesungguhnya itu bukan jaminan dia dipastikan kerja. Setelah ini yang saya kemudian mencoba diskusi dengan internal, yuk kita perbaiki. Korea juga nggak boleh curang dong, belum apa-apa sudah harus bayar. Apa tuh? Pendaftaran lah ya. Kan agak curang juga nih Koreanya. Belum apa-apa udah daftar. Bayangkan tahun ini kita punya 24.000. Bayar berapa ratus ribu? Iya, 800.000. 300.000. Orang belum apa-apa, udah bayar 300.000, langsung transfer ke Korea. Kalau dikali 24.000, calon pekerja kita berapa? Hampir 12 miliar. Ini kan curang nih. Ini intensif saya bicarakan untuk gimana ada aspek kemudahan. Gimana kalau mereka yang harus membayar itu adalah mereka yang nanti dinyatakan dulu. Ini kan ide ya, ini upaya yang kami lakukan untuk terus memperbaiki sistem, memperbaiki skema penempatan. Oke, sekarang LPK. Tidak semua LPK berbiaya sangat mahal sampai 50 juta. Ada juga yang hanya 25 juta. Ada bahkan yang 20 juta.
Nah ini kan kalau dibiarkan nggak benar. Mohon maaf Polda. Sehingga saya ingin Polda menjadi organisasi yang bisa menertibkan seluruh anggotanya, kemudian membangun kesepahaman dengan BP2MI. Kita sedang mempersiapkan standarisasi LPK. Nggak mungkin lah kalau LPK yang memang ya, bekerja untuk melakukan pelatihan tidak untung, ya bubar aja LPK-nya. Ya pasti mencari benefit dan tidak dilarang oleh undang-undang. Tapi sekali lagi, ayo kita tertibkan, kita buat standarisasinya, kita tentukan harga maupun angkanya agar seragam. Jangan nanti di luar anggota Polda ada LPK yang nakal. Di sini seragam, ada standarisasi, di sana sampai 70 juta, di sana sampai 80 juta, kan begitu ya? Mohon dukungan, nanti kita akan lakukan standarisasi. Ya. Mudah-mudahan Polda ini menjadi ujung tombak sebetulnya, karena ini organisasi yang juga sudah lama dibentuk. Saya bangga ini masuk ke ruangan ini rapi, semua pakai atribut, itu menandakan serius. Organisasi yang serius. Ya. Mohon dibantu sekali lagi. Ya. BP2MI juga sedang mengambil langkah-langkah tidak hanya negosiasi, pembicaraan secara intensif dengan negara-negara penempatan, mencoba memahami apa yang menjadi bottleneck, problem di lapangan, bahkan permintaan Taiwan, permintaan Korea, kita ikuti. Korea terakhir misalnya mengambil contoh Kamboja. Jadi dari 16 negara, Kamboja yang sudah bisa masuk. Ditanya oleh kami, kenapa sih jangan-jangan Anda diskriminasikan gitu ya? Ternyata tidak. Ada standarisasi di mana penyebaran COVID di negara itu rendah, maka negara itu menjadi prioritas. Jadi kalau negara atau satu negara protektif ya untuk masuknya warga negara asing karena ancaman pada itu ya wajar. Wajar dong. Masa kita mau persoalkan? Sama dengan halnya negara kita. Kalau di India orang nggak pakai maskernya digebukin. Di Indonesia itu kadang-kadang bandel semua. Negara kita. Jadi ada tren penurunan penyebaran negara itu, maka negara itu masuk dalam ranking prioritas. Dijelaskan kemarin. Kamboja tren penurunan penyebaran sangat tinggi sehingga dia prioritas. Kamboja juga memberikan jaminan asuransi COVID kepada para pekerja migran Indonesia. Nah ini yang saya pikir bisa nggak kita ya? Ini yang sedang kita gumuli. Kalau begitu kita dorong juga deh supaya kita mendapatkan prioritas PMI kita ada asuransi COVID tambahan asuransi dari apa yang di-cover oleh BPJS TK. Tapi saya nggak ragu juga sebelum nambahin ini BPJS TK juga udah dolim kepada PMI gimana? Kita tambah lagi. BPJS TK nya dolim Pak. Saya itu marah-marah, saya protes, saya minta ke Ibu Menteri, Bu panggil dong BPJS TK, lakukan renegosiasi, curang mereka itu. Masa BPJS TK asuransi milik negara berbisnis dengan rakyatnya, kan kurang ajar ya. Mohon maaf. Dulu di-cover oleh konsorsium ada 13 item, pasti ini ditemukan oleh Bapak. Yang di-cover oleh BPJS TK tinggal 10 item, berkurang juga nilainya. Yang nggak masuk akal ke saya adalah ini siapa sih yang membuat aturan dan menyetujuinya? Ya, tanpa perlu sebut, Bapak udah tahu lah. Ya, ya kan? Kalau ada sebuah aturan yang menguntungkan pihak tertentu, berarti kan ada pemberian dari pihak tersebut. Ya, ada yang membuat aturan. Udahlah, cara-cara zaman jahiliyahnya harus diakhirin. Bayangkan, yang di-cover oleh BPJS TK hanya kecelakaan kerja dan kematian. Yang lain-lain nggak di-cover, padahal dulu yang lain-lain di-cover. Gagal berangkat di-cover. Dan pengobatannya hanya berlaku di dalam negeri. Lalu kalau ada PMI kita sakit di Arab Saudi, kalau PMI kita sakit di Korea, apakah dia harus kembali datang ke Indonesia dulu untuk mendapatkan klaim asuransi? Ini kan pekerjaan gila menurut saya. Ya mudah-mudahan orang yang mengelolanya bukan orang gila ya. Ini pekerjaan gila maksudnya. Orang sakit PMI, kecelakaan, nggak bisa di-cover. Karena pengobatannya harus di Indonesia, berarti harus datang ke sini. Nggak masuk akal saja. Ya. Ini problem-problem kita di lapangan. Sekali lagi, ya. Catatan saya, catatan kita semua, pesan. Jika saya bisa berpesan, kita harus mempertegas jenis kelamin.
LPK ini jenis kelaminnya apa sih? Ya udah, lembaga pelatihan, udah jelas jenis kelaminnya. Ya, jangan siang nama Anto, malam mangkal nama Anti. Nah itu kan berubah jenis kelaminnya. Jangan menjadi LPK, tapi sesungguhnya dia juga menempatkan bekerja. Bahwa ada P3MI, nih P3MI yang karena perusahaan yang besar berkembang yang membentuk LPK nggak ada masalah. Toh diatur oleh aturan lain, kan begitu. Tapi kalau cari gampang, nggak mau keluar modal banyak, ya udahlah daripada saya membentuk perusahaan, ya udah lewat LPK saya aja, saya juga menempatkan. Jangan nanti Bapak Ibu menambah pekerjaan saya. Yang tadinya kerjaan saya menggerebek P3MI jadi menggerebek LPK. Itu kan menambah pekerjaan. Tidak menambah pekerjaan saya, bantu saya ringankan kami ya BP2MI mempertegas jenis kelamin. Ya, ini penting. LPK kita tahu punya aturan lain sendiri. Ya. Fungsi dari LPK apa? Terkait angka-angka yang berkembang di lapangan, nanti kita akan duduk bareng. Kalau perlu kita lakukan MOU. BP2MI mau kok MOU. BP2MI dengan siapa takut? Ya, MOU bangun kesepahaman, kesepakatan bersama, aturan mainnya kita urusan bersama. Nggak boleh juga aturan mainnya sepihak dari kita, enggak kan? Duduk bareng diskusi. Kita kirim tim, Mbak Kori bikin tim, ayo kita bentuk aturan main MOU apa yang akan kita tanda tangan. Saudara-saudara, terkait juga dengan skema yang kerjasama diuji dengan di luar negara, yang seperti saya sebutkan, kita sedang bergerak ke Jepang. Jangan ke Korea lah, tempat Korea, Jepang digarap juga. 345.000 pasar kerjanya. Indonesia punya kuota 60.000. Kita belum mampu memenuhi itu. Per bulan ini, sejak skema itu dan kuota itu diberlakukan, kita baru 700-an. Hanya 700-an dari 60.000. Ayo Pak Kori dengan jumlah anggota yang banyak ini garap pasar kerja Jepang, tidak hanya. Apapun ada kesulitan, apapun ada masalah, telepon saya, yuk. Siapa pihak yang harus kita bantu untuk pertemukan, saya pertemukan dengan berbagai. Sekarang ini kan ada Vital, kemudian apa? AGS, kayak Japan Foundation. Ayo, kita ajak mereka ketemu deh, atur penempatan. Kenapa saya concern dengan Jepang, dengan Korea? Pertama karena undang-undang terkait perlindungan pekerjanya sangat kuat. Kedua, salary atau gajinya sangat besar. Saking keselnya, saya pernah mengundang makan malam 3 asosiasi. Jadi saya undang Tim Sataki dan Aspataki. Saya undang di restoran yang cukup mahal kalau makan di situ. Pelataran, ya, di Menteng. Tapi sebelum makan saya udah warning, ini undangan saya yang bayar, bukan kalian yang bayar. Jangan juga dia ngaku dia yang bayar, seolah-olah kita bisa dibayar mereka. Saya yang bayar. Saya udah bilang ke kasir, kalau mereka mau coba bayar, jangan ya. Ini BP2MI yang bayar. Saya ingatkan ke mereka, satu, kenapa sih kalau kita bisa menempatkan dengan cara resmi, kenapa kalian masih atau ada anggota kalian yang selalu berusaha menempatkan secara ilegal? Kedua, kalau pasar kerja Jepang, Korea menjanjikan lebih termasuk undang-undang perlindungan dan salary yang lebih menjamin kesejahteraan PMI, kenapa sih masih berorientasi ngirim Malaysia yang gajinya hanya 2-3 juta ya di perkebunan sawit, dan Arab Saudi yang gajinya hanya 4-5 juta. Ini pasar kerja yang menjanjikan. Itu belum tuh hingga hari ini. Makanya kalau ada lewat asosiasi, ya udah bergabung aja. Ya. Ini ide saya ya, agar LPK tidak merubah jenis kelamin, karena itu akan berdampak hukum dan nggak mungkin juga saya nggak direbel, ya kan? Jika melakukan penempatan, ini kan berapa LPK nih? Menjadi konsorsium untuk perusahaan satu membentuk sebuah perusahaan yang terkait dengan penempatan kontrak lain.
Kenapa harus lewat perusahaan lain lagi? Kalau Polri bisa ada 20-30 perusahaan, berarti udah bisa membentuk asosiasi sendiri daripada bergabung dengan 3 asosiasi itu misalnya. Ini aja wacana ya. Mudah-mudahan ya penempatan kedua negara ini dalam proses yang sangat intensif pertemuan kami dengan Keto, khususnya dengan juga Korea, kita mendapatkan jawaban secepatnya. Dan kita Korea lebih yang positif. Saya sadar, ya, saya mengikuti perkembangan dan kita harus menangis melihat 6.000 calon pekerja Taiwan yang tertahan hari ini. Mereka yang sudah terlanjur meminjam uang di kampung halaman, bagaimana cara membayar? Mereka yang sudah mengikuti tes untuk berangkat ke Korea yang hingga hari ini tertahan dan tidak jelas nasib. Kita sadar itu, hati kita menangis. Karena sesungguhnya konstitusi kita tidak pernah melarang warga negaranya untuk berangkat. Apalagi kita tahu mereka memiliki mimpi indah berjuang untuk keluarganya. Mereka orang-orang hebat yang berani meninggalkan tanah air kampung halaman dan keluarganya. Belum tentu kita sehebat mereka. Jadi tidak ada alasan kita menghalang-halangi mereka. Dan tidak ada alasan kita tidak bekerja ya, untuk melakukan lobby pembicaraan dengan negara lain. Kita intensif sudah. Kita intensif melakukan pertemuan dengan mereka. Yakinkan kepada mereka, kami terus bekerja, kami tidak akan diam karena kami menyadari jika kami tidak diam apalagi tidak melakukan apapun itu adalah kezaliman bagi kami. Selain menjamin keselamatan juga kesejahteraan, rata-rata penempatan ke Korea ini yang ingin disampaikan setiap tahun dari tahun ya, sebelum COVID sebanyak 6.971 tahun 2018, kemudian 6.201 di tahun 2019. Bahkan sebelum lockdown di awal 2020 3 Maret tahun lalu masih tercatat 641 PMI. Penempatan di Korea ini memiliki prospek yang sangat luar biasa dalam catatan kami, di mana untuk jabatan perawat dan caregiver pengasuh lansia memiliki gaji yang sangat dan cukup besar, yaitu 20 juta hingga 27 juta dengan kontrak 5 tahun. Ini angka penghasilan yang jauh dari rata-rata pekerja di negara kita. Apalagi tingkat perlindungan oleh undang-undang yang dimiliki oleh negara mereka sangat memberikan jaminan. Nah, saya mengharapkan Polri dapat membantu pemerintah, membantu DP2MI untuk mensosialisasikan program-program, membantu untuk melakukan pencegahan dan deteksi dini praktek-praktek ilegal, serta membantu memberikan input bagi perbaikan tata kelola penyiapan calon PMI yang dilatih melalui LPK. Saya kan cukup terbuka, orang minta nomor handphone saya di Facebook aja saya kasih. Ya. Jadi bebas lah dengan saya. Nanti saya kasih nomor telepon saya, silakan dimiliki oleh semua. Ya, yang penting jangan curhat masalah rumah tangga. Misalnya Pak, saya udah bosan dengan istri saya mau nyari istri tambahan, bukan saya urusannya. Atau istrinya misalnya, Pak suami saya kan gajian bulan ini, tapi nggak dibawa di rumah, kan? Itu gimana caranya? Itu bukan urusan saya. Urusan penempatan pelatihan. DP2MI memiliki UPT yang ke depan dapat berkolaborasi nanti ya, menjalin kerjasama untuk dapat menyiapkan calon PMI yang tampil profesional yang menjadi fokus kita sehingga mampu memenuhi kuota yang telah ditentukan oleh negara penempatan. Kalau perlu kita akan lobby untuk adanya penambahan kuota ya dari negara penempatan. Saya berkeyakinan kita memiliki suplai yang sangat besar ya dan mampu memenuhi kuota tersebut. Jadi berapapun jika lobby kita berhasil meyakinkan mereka, kemudian mereka menambah kuota, suplai kita sangat besar. Kita akan melakukan. Itu yang kita lakukan. Tapi tetap kita on the track, pada semangat tegak lurus, ya melahirkan TNI tampil profesional, memenuhi kompetensi, memiliki kemampuan, keterampilan dan keahlian di sektor pekerjaan yang mereka pilih dan juga kemampuan tentu berbahasa. Ya. Jangan lagi nanti image negara penempatan seolah-olah kalau bicara ranking mana terbaik pekerja migran Filipina, mana terbaik Filipina. Ya, saya juga penasaran apa sih hebatnya Filipina. Saya pengen juga ke sana nanti. Ya, kalau Pak Polri juga, ya kali-kali ke sana lah Filipina.
Korea langsung. Diajak dong Pak, ininya Pak Rahman. Selamat melaksanakan Rakernas, selamat menyusun program kerja yang bernas, dan kita yakin bahwa apa yang dilakukan oleh Polri pada hari ini semuanya untuk kepentingan negara ini, bangsa ini, dan juga pekerjaan migran di Indonesia. Yakinlah sekecil apapun yang kita lakukan sepanjangnya niatnya baik dengan cara-cara baik, maka akan dicatat oleh malaikat sebagai ibadah kita kepada bangsa dan negara ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Sabtu 27 Februari 2021, atas nama Kepala BP2MI, saya membuka resmi Rakernas Perkumpulan Lembaga Pelatihan Bahasa Korea di Indonesia. Salam sehat dan tetap semangat. Salam merah putih bendera kita bersama. Walaupun muwafiq illah wa bitariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Benny Ramdhani atas sambutan dan arahannya. Semoga dengan arahan dari beliau selaku Kepala BP2MI, Perbakori dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam perlindungan, peningkatan kualitas dan kuantitas calon PNI. Dan terima kasih juga karena Bapak Benny Ramdhani berkenan membuka secara resmi Rakernas Perbakori ke-1 tahun 2021. Semoga Rakernas ini menghasilkan program-program kerja yang kreatif, inovatif bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya PMI. Kita memasuki acara yang ketujuh, yaitu penyerahan plakat dari Perbakori kepada BP2MI yang nanti akan dilanjutkan dengan foto bersama. Kepada Bapak yang terhormat Bapak Benny Ramdhani untuk maju ke depan. Kemudian untuk Kepala UPT seluruh Indonesia yang hadir pada acara ini mohon untuk mendampingi acara penyerahan plakat. Persilakan. Jadi untuk sesi acara foto bersama kepada tamu undangan dan hadirin, kepada pengurus Perbakori dibantu maju ke depan untuk melakukan sesi foto bersama dengan kepala badan.